Sahabat Tani Indonesia, sebelumnya saya minta maaf karena sudah lama sekali tidak membuat konten di channel ini. Kali ini saya akan membuat konten yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar pada video-video yang sudah saya upload di channel ini. Langsung saja pada pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada beberapa komentar yang menarik menurut saya, ini dari akun MTRL. Yang pertama, berapa liter POC yang dibutuhkan untuk menyemprot lahan seluas 1 hektare? Nah, ini tergantung ya. Kalau di lingkungan saya itu rata-rata dalam luasan 1 hektare tanaman padi ini dalam sekali semprot itu membutuhkan sebanyak 12 tangki sprayer. Dan untuk kebutuhan POC-nya itu adalah 1 liter per tangki sprayer. Jadi dalam 1 hektare kita membutuhkan POC sebanyak 12 liter. Lumayan banyak kan? Tetapi jangan khawatir, POC bisa diirit pemakaiannya dengan membuat atau memprosesnya menjadi teh kompos. Jika memakai teh kompos hanya membutuhkan 3 liter POC saja, dan setelah diproses bisa menjadi 12 liter teh kompos. Jika sudah menjadi teh kompos, maka pengaplikasiannya juga 1 liter per tangki sprayer. Untuk jangka waktu aplikasi penyemprotan, sesuaikan dengan pertumbuhan tanaman padi. Jika pertumbuhannya sudah baik, bisa disemprot 7-10 hari sekali. Dan jika pertumbuhannya kurang baik, maka bisa disemprot 3 atau 4 hari sekali. Yang perlu dipahami atau yang perlu diingat bahwasanya pupuk organik cair atau POC dalam menanam padi organik itu hanya sebatas sebagai tambahan nutrisi saja. Yang terpenting tetaplah memberikan kompos kepada lahan kita. Karena apa? Dengan memberikan kompos ini maka lahan kita atau tanah kita akan bisa menjadi sehat kembali. Jika lahan sudah sehat, maka kecukupan nutrisi bagi tanaman akan tersedia di lahan tersebut. Dan dengan menambahkan kompos pada lahan kita, kita akan memperbaiki sifat-sifat tanah, yakni sifat biologi tanah, sifat kimia tanah, dan juga sifat fisik tanah. Langsung kita menginjak pada pertanyaan yang kedua. Untuk pembuatan parit, berapa kedalaman minimumnya? Terkait dengan kedalaman parit, ini saya biasanya menyesuaikan kebutuhan di lahan. Biasanya dalam membuat parit ini saya menggunakan galon air mineral yang ditarik dengan sebuah tali. Jika memakai cara ini, maka kedalaman parit itu di antara 7-10 cm saja. Mengapa membuat parit ini disesuaikan dengan kebutuhan di lahan? Karena sebenarnya tujuan utama membuat parit ini adalah untuk mengontrol air. Yakni, jika airnya berlebih, maka dengan parit ini kita akan mudah untuk membuangnya. Begitu juga sebaliknya, jika lahan kita kering, kita akan lebih cepat untuk mengairinya. Lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Ini terkait berapa jumlah bibit per lubang. Artinya per lubang tanam. Kalau menurut pengalaman saya, yang terbaik adalah 1 batang per lubang tanam. Atau biasanya ini ada yang menyebutkan metode SRI, System of Rest Intensification. 1 batang per lubang, dan juga benih yang ditanam ini masih usia sangat muda, yakni usia benih masih 7-10 hari setelah sebar. Tetapi biasanya kendala yang dihadapi adalah serangan tikus. Karena benih masih ditanam usia 7-10 hari, artinya gabahnya ini masih utuh. Dan itulah yang disenangi oleh tikus sawah. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 4. Ini terkait bagaimana mengatasi air yang berlebihan di lahan yang biasanya kebanjiran. Nah, untuk kasus yang satu ini tentunya perlu perlakuan yang khusus juga. Tidak bisa ini ditangani oleh individu atau perorangan. Kalau lahan yang biasanya kebanjiran ini tentunya drainasenya kurang baik atau bahkan belum ada drainasenya. Solusinya hanya satu, yaitu membuat drainase, dan ini harus dilakukan bersama-sama dengan petani yang lain di luasan atau lingkungan hamparan sawah tersebut.
Misalnya dengan membuat kanal sepanjang hamparan lingkungan sawah tersebut, agar air lancar mengalir dan tidak menggenang pada hamparan sawah tersebut. Baiklah sahabat tani Indonesia, demikianlah pembahasan terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Jika kurang jelas, maka Anda bisa mendiskusikannya dengan berkomentar pada video ini. Terakhir, jika menurut Anda video ini menarik, silahkan like dan juga share kepada sahabat-sahabat tani yang lain. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk tetap berdiskusi terkait pertanian ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Go Organic, Save Ecosystem.